Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyima Saleh Syarani dengan NIM F1F1 20023. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat fisikokimia lanjutan. Baik, yang pertama ada kolorimetri. Nah, kolorimetri ini merupakan suatu metode analisa kimia yang didasarkan pada tercapainya kesamaan warna larutan contoh dan standar dengan menggunakan sumber cahaya sinar putih atau polikromatis dan detektor mata. Metode ini dapat diterapkan untuk penentuan komponen zat warna ataupun komponen yang belum berwarna. Metode kolorimetri ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada metode kolorimetri visual dan yang kedua ada metode fotometri. Untuk metode kolorimetri visual ini merupakan metode yang menggunakan mata sebagai detektor. Terdiri lagi dari 4 macam, yaitu yang pertama ada metode Nessler, yang kedua ada metode kesetimbangan, yang ketiga ada metode pengenceran, yang keempat ada metode standar sintetis. Sedangkan metode fotometri merupakan metode yang didasarkan pada pengukuran besaran relatif serapan sinar monokromatis tertentu oleh suatu lajur larutan berwarna dengan menggunakan detektor fotosel. Jadi, perbedaan dari kedua metode ini adalah terdapat pada detektornya, di mana metode kolorimetri visual itu menggunakan mata sebagai detektor, sedangkan metode fotometri menggunakan fotosel sebagai detektor. Yang kedua ada spektrofotometri. Spektrofotometri sesuai dengan namanya adalah alat yang terdiri dari spektrometer dan fotometer. Spektrofotometer ini menghasilkan sinar dari spektrum dengan panjang gelombang tertentu dan fotometer adalah alat pengukur intensitas cahaya yang ditransmisikan atau diabsorpsi. Jadi, spektrofotometer ini digunakan untuk mengukur energi relatif jika energi tersebut ditransmisikan, direfleksikan, ataupun diemisikan sebagai fungsi panjang gelombang. Keuntungan utama dari metode ini adalah bahwa metode ini memberikan cara yang sederhana untuk menetapkan kuantitas zat yang sangat kecil. Selain itu juga, hasil yang diperoleh cukup akurat, di mana angka yang akan terbaca langsung dicatat oleh detektor dan tercetak dalam bentuk angka digital ataupun grafik yang sudah diregresikan. Yang ketiga adalah fluorofotometri atau fluorometri, merupakan suatu pengukuran fluoresensi. Instrumen yang digunakan untuk mengukur fluoresensi disebut dengan fluorometer atau fluorimeter. Sebuah fluorometer menghasilkan panjang gelombang cahaya yang dibutuhkan untuk membangkitkan minat analit. Secara selektif mentransmisikan panjang gelombang cahaya yang dipancarkan, kemudian mengukur intensitas cahaya yang dipancarkan. Nah, cahaya yang dipancarkan ini akan sebanding dengan konsentrasi analit yang diukur. Fluorometer ini menggunakan monokromator atau spektrofluorometer, filter optik atau filter fluorometer, atau sumber cahaya pita sempit seperti LED atau laser untuk memilih eksitasi dan panjang gelombang emisi. Yang keempat ada refraktometer dalam refraktometri. Refraktometri ini merupakan suatu metode analisa yang berdasarkan atas pengukuran besaran fisika atau refraksi. Dalam analisa instrumen, besaran fisika dapat dibedakan atas dua kelompok, yaitu besaran fisika selektif dan besaran fisika non-selektif. Untuk yang besaran fisika selektif ini adalah besaran fisika yang dimiliki oleh suatu komponen dalam zat dan apabila bercampur dengan besaran fisika lainnya, maka nilainya tidak berpengaruh. Contohnya frekuensi dan kecepatan radiasi. Sedangkan besaran fisika non-selektif adalah besaran yang nilainya berubah bila ada senyawa atau besaran fisika yang lainnya dalam campuran. Contohnya adalah indeks bias dan warna. Faktor-faktor penting yang harus diperhitungkan pada semua pengukuran refraksi ialah temperatur cairan dan jarak gelombang cahaya yang dipergunakan untuk mengukur. Pengaruh temperatur terhadap indeks bias adalah sangat kecil, tetapi cukup besar terhadap cairan dan terhadap kebanyakan bahan plastik yang perlu diketahui indeksnya. Karena pada suhu yang tinggi, kerapatan aktif suatu zat itu pun berkurang sehingga indeks biasnya ikut berkurang. Perubahan per derajat Celcius berkisar antara 5,105 sampai 5,104. Pengukuran ini yang sesama sampai desimal yang keempat hanya berarti apabila suhu diketahui dengan seksama pula. Lalu yang keempat ada pengukuran viskositas. Merupakan suatu cara untuk dapat menyatakan berapa daya tahan dari aliran yang diberikan terhadap suatu cairan. Kebanyakan dari viskometer digunakan untuk mengukur kecepatan suatu cairan yang mengalir melalui pipa gelas atau gelas kapiler.
Nah, definisi lain dari viskositas ini merupakan suatu ukuran yang menyatakan kekentalan dari suatu cairan atau fluida. Kekentalan tersebut merupakan sifat cairan yang berhubungan erat, yakni dengan hambatan agar mengalir. Viskositas cairan tersebut kemudian akan menimbulkan gesekan antar bagian atau juga lapisan cairan yang bergerak dengan benda lain. Hambatan atau juga gesekan yang terjadi itu merupakan hasil dari gaya kohesi yang terdapat dalam zat cair. Viskositas tersebut juga dapat atau bisa diukur dengan cara mengukur laju cairan yang disebut dengan mengukur laju cairan yang dengan melalui tabung yang berbentuk silinder. Nilai dari viskositas ini juga bisa atau dapat menentukan kecepatan mengalirnya cairan. Dalam zat cair, viskositas tersebut bisa atau dapat dihasilkan oleh gaya kohesi antara molekul zat cair, sedangkan di gas, viskositas ini muncul atau timbul sebagai akibat dari tumbukan antara molekul gas. Viskositas zat cair tersebut kemudian dapat ditentukan secara kuantitatif, yaitu dengan besaran yang disebut koefisien viskositas. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.